Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami beranggotakan 1 Miliani Rizkiana, 2 Asmaul Husna, 3 Wahyudi Elastika, dan 4 Imam Bahrudin. Langsung masuk ke materinya, yaitu tentang pengertian konselor. Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling sebagai profesional. Menurut Kartini, konselor seperti seorang ayah yang baik, penuh perhatian serta pengertian, dan siap sedia menolong dirinya. Atau sebagai ibu yang ramah dan memberikan ketenangan kepadanya. Konselor adalah tenaga kerja profesional yang membantu klien atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri, dengan tujuan permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Sehingga konselor dalam konteks profesional di sini yakni orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan terlatih di dalam bidang konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 2119057. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang syarat dan tanggung jawab konselor profesional. Syarat untuk menjadi konselor profesional harus menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan yang paling utama dapat dipercaya. Sedangkan tanggung jawab menjadi seorang konselor profesional yang pertama yaitu para konselor profesional harus terlatih sepenuhnya dan berkualifikasi agar sanggup memenuhi kebutuhan populasi klien yang mereka tangani atau yang dipercayakan padanya. Yang kedua yaitu para konselor profesional harus secara aktif mencari dan mendapatkan sertifikasi atau lisensi yang tepat sesuai pelatihan, latar belakang, dan lingkup praktiknya. Yang ketiga yaitu para konselor profesional perlu berkomitmen secara pribadi dan profesional untuk terus memperbarui dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka sebagai cerminan dan representasi terbaru bidang profesi mereka. Yang keempat yaitu para konselor profesional menyadari dan berkontribusi bagi pengembangan profesi dengan melakukan dan berpartisipasi dalam studi-studi riset yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang profesinya. Yang kelima yaitu para konselor profesional adalah anggota-anggota yang berpartisipasi aktif di dalam organisasi profesi yang tepat di semua tingkatan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Sedangkan yang terakhir yaitu para konselor profesional sadar betul dan taat kepada rambu-rambu legal dan etis profesi dan praktik konseling. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Saya Wahyudi Elastika, NIM 2119077. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik konselor efektif dan karakteristik konselor Islami. Untuk poin pertama adalah karakteristik konselor efektif. Menurut Rogers, dalam paradigma konselingnya terdapat 3 karakteristik utama. Karakteristik yang pertama adalah congruence, yang berarti kondisi realistik daripada konselor. Keadaan ini asli dan tidak dibuat-buat ataupun pura-pura. Karakteristik ini mengharuskan seorang konselor untuk memiliki pengalaman yang jujur, baik lahiriah maupun batiniah. Kemudian karakteristik yang kedua adalah unconditional positive regards. Karakteristik ini terkait bagaimana konselor menerima seorang konseli tanpa syarat dan respek. Karakteristik ini melibatkan perasaan konselor dalam menerima konseli dalam kondisi apapun, baik itu positif maupun negatif. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah empati.
Empati adalah kemampuan mengetahui perasaan orang lain. Dalam dunia konseling, pada dasarnya seorang konselor bekerja atas dasar dan melalui proses empati. Pada proses konseling, baik seorang konselor maupun konseli dibawa keluar dari dalam dirinya dan bergabung dalam kesatuan psikis yang sama. Emosi dan keinginan keduanya menjadi bagian dari kesatuan psikis yang baru. Sebagai konsekuensinya, masalah-masalah dari konseli ini akan ditimpakan kepada seorang konselor. Untuk poin yang kedua, yaitu karakteristik konselor Islami. Menurut Samsul Ali Munir Amin, seorang konselor Islami hendaknya memiliki kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seorang konselor harus bisa menjadi cermin bagi seorang konseling. Kedua, kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui duniawi. Ketiga, menjadikan konseling sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan. Keempat, sikap menerima penghormatan, sopan santun, dan menghargai eksistensi. Kelima, keberhasilan konseling adalah suatu yang harus dikehendaki. Keenam, motivasi konselor yaitu konseling adalah bentuk ibadah bagi seorang konselor Islami. Konseling adalah upaya tausiah, menghilangkan penderitaan, pembebasan manusia dari kekufuran, memperbaiki sifat-sifat negatif klien. Ketujuh, konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan, dan janji. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki pikiran positif. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Miliani Rizkiana dengan NIM 2119056. Di sini saya akan menerangkan kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia sebagaimana yang disusun oleh ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia pada tahun 2006 memuat hal-hal sebagai berikut. Terdapat 7 ya guys. Yang pertama yakni kualifikasi bahwa konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Nomor 2, informasi testing dan riset mencangkup penyimpanan dan penggunaan informasi. Testing diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Kemudian riset menjadi prinsip sasaran riset serta kerahasiaan. Lanjut nomor 3, proses pada pelayanan, hubungan dalam pemberian pada pelayanan, terus hubungan dengan klien. Yang keempat, konsultasi yang berhubungan dengan rekan, sejawat atau ahli lainnya, mencangkup pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat dan dapat dilakukan alih tangan jika kasus tersebut tidak dapat diatasi. Terus lanjut ke nomor 5, hubungan kelembagaan yang memuat mengenai aturan pelayanan konselor yang berhubungan dengan kelembagaan. Lanjut nomor 6, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, yakni konselor praktek mandiri mencakup aturan dalam pelaksanaan konselor secara privat, laporan juga kepada pihak lainnya. Yang terakhir nomor 7, ketaatan kepada profesi, yakni pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya, pelanggaran terhadap kode etik. Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.